Bismillahirrahmanirrahim. Saya telah membaca catatan keperawatan pasien atas nama Nyonya R, usianya 21 tahun, alamatnya di Gamping. Saya akan melakukan tindakan pengkajian spiritual pada pasien. Cuci tangan dulu. Baik, saya siap bertemu dengan pasien. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu, saya perawat Alfi. Saya perawat yang berjaga di sini ya Bu ya, dari pukul 2 sampai pukul 9 nanti. Ibu bisa sebutkan nama, usia, dan alamatnya Ibu? Nama saya R, usia 21 tahun, alamat Gamping. Baik, saya boleh cocokkan Bu dengan gelang pasiennya? Baik, sudah sesuai ya Bu ya, dengan Ibu R, usianya 21 tahun, alamatnya di Gamping. Jadi hari ini saya akan melakukan pengkajian terkait dengan keagamaan Ibu, dan juga bagaimana Ibu memaknai hidup Ibu, seperti itu. Nah, waktunya nanti sekitar 10 menit Ibu. Ada yang ditanyakan dulu sebelumnya? Enggak ada, Mbak. Tidak ada. Baik, apakah Ibu setuju? Setuju. Saya akan tutup pintu dan tintanya ya Bu ya, untuk menjaga privasi Ibu. Baik, saya cuci tangan lagi 6 langkah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya Bu ya. Ibu, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa saya akan melakukan pengkajian terkait dengan keagamaan Ibu. Nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu ya kepada Ibu terkait dengan keagamaan, seperti itu. Nah, nanti ada 2 jenis yang digunakan ya Bu, instrumen yang akan digunakan. Yang pertama ada VICA atau FICA, dan juga dengan HOPE atau HOPE, seperti itu ya Bu ya. Untuk VICA atau FICA tadi itu adalah saya akan menanyakan bagaimana terkait dengan keyakinan Ibu. Ibu agamanya Islam ya Bu ya? Iya, Mbak. Ya, tadi saya sudah melihat di rekam medis Ibu seperti itu. Nah, bagaimana Ibu itu memaknai kondisi saat ini, Bu? Saya untuk sakit saat ini itu saya memaknainya sebagai ujian dari Allah. Terus saya sakit seperti ini itu sebagai suatu pengingat atas kesalahan saya yang pernah saya lakukan. Ya, Ibu merasa bahwa sakit yang Ibu alami saat ini merupakan ujian ya Bu ya, dari Allah. Kemudian bagaimana Ibu memaknai ujian yang saat ini Ibu alami? Selama sakit ini memang agama itu sangat penting ya Mbak ya. Jadi sholat dan ibadah yang lainnya itu ditingkatkan lagi, dan juga nggak lupa berzikir kepada Allah. Ya, jadi Ibu sudah memiliki pandangan yang positif ya Bu ya terhadap penyakit yang Ibu alami seperti itu. Nah, Ibu menganggap bahwa penyakit merupakan ujian, dan Ibu juga berusaha untuk melewati ujian ini ya Bu ya dengan baik seperti itu. Nah, selama ini apakah Ibu aktif terlibat di organisasi keagamaan atau pengajian seperti itu? Saya biasanya ikut ini Mbak, pengajian di masjid. Biasanya itu seminggu sekali. Nah, pas saya sakit ini jadi nggak bisa ikut. Jadi Ibu mengikuti pengajian ya Bu ya. Untuk kegiatan ibadah sehari-hari bagaimana Bu? Seperti sholat seperti itu? Kalau sholat yang 5 waktu, alhamdulillah Mbak. Biasanya saya sholat duha juga. Kemudian saya berzikir, baca Al-Quran, seperti itu. Nah, kemudian bagaimana kami sebagai petugas kesehatan itu dapat membantu Ibu, misalnya selama di rumah sakit, apakah ada perubahan terkait dengan keagamaannya Bu? Selama 1 minggu di rumah sakit ini, saya ini Mbak, sholatnya itu
dengan berbaring. Kalau nggak berbaring, saya biasanya duduk seperti itu. Berarti untuk berarti nanti dari kami petugas kesehatan bisa membantu bagaimana ibu bisa beribadah supaya seperti biasa ya Bu ya, ibu bisa yakin terhadap ibadah yang ibu jalani. Kemudian seperti tadi bagaimana cara sholat dengan tiduran, ada penjelasan yang lebih lanjut seperti itu ya Bu. Kemudian apakah Ibu perlu rohaniawan datang Ibu untuk memberikan penjelasan terkait keagamaan kepada Ibu? Saya rasa perlu ya Mbak ya. Ya baik, jika Ibu perlu nanti kami akan sampaikan kepada rohaniawan untuk datang ya Bu ya. Nanti Ibu bisa menanyakan lebih lanjut kira-kira bagaimana tata cara wudhu yang tepat, sholat yang tepat, seperti itu ya Bu ya. Nah, mungkin saat ini ada sedikit informasi, Bu. Jika Ibu tidak bisa mengambil wudhu dengan air, Ibu bisa menggunakan tayamum ya, Bu ya. Dengan cara tayamum, kemudian untuk sholat itu asalkan Ibu menutup aurat, masih menutup aurat, kemudian sudah melakukan tayamum, insya Allah bisa ya, Bu ya, bisa dan juga semampunya seperti itu, seperti misalnya Ibu bisa melakukan sholat dengan duduk, ya ibu bisa sholat dengan duduk. Kemudian ibu mampunya dengan berbaring, ibu bisa melakukannya dengan berbaring seperti itu. Bahkan dengan cara isyarat pun, jika ibu tidak mampu untuk berbicara langsung, ibu bisa menggunakan bahasa isyarat. Insya Allah akan diterima, masih diterima ya Bu ya oleh Allah seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan terkait dengan pengkajian yang menggunakan instrumen FICA ya Bu ya, atau FICA tadi. Kemudian saya akan melakukan pengkajian menggunakan instrumen HOPE atau HOPE. Ada beberapa pertanyaan meliputi sumber harapan, sumber kenyamanan, sumber kedamaian, dan apakah ibu itu bisa mengikuti kegiatan keagamaan, bagaimana kegiatan ibadahnya sehari-hari, dan bagaimana Pak Ibu itu memaknai sakitnya tersebut terkait dengan keagamaannya gitu. Nah, Ibu, saya akan melanjutkan lagi ya Bu ya terkait yang sudah saya tanyakan tadi. Tadi kan sudah terkait dengan bagaimana aspek-aspek keagamaan, dan mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang kurang lebih hampir sama dan mungkin nanti bisa dijawab oleh Ibu lagi ya Bu ya. Jawab kembali. Kemudian untuk saat ini apakah yang sedang dirasakan saat ini, Bu? Kalau untuk saat ini masih sakit Mbak, masih nyeri. Tapi saya sudah pasrah Mbak sama sakit yang saya alami. Tapi saya juga masih berikhtiar buat berobat seperti itu. Kira-kira keyakinan Ibu untuk sembuh itu lebih banyak dari diri Ibu sendiri, atau dari mungkin dari Ibu setelah membaca-baca misalnya dari pengobatan ini yang dilakukan akan bisa sembuh seperti itu sambil berdoa, atau bagaimana Ibu? Kalau untuk saat ini ya Mbak ya, untuk harapannya selama sakit ini, harapannya tuh bisa sembuh. Dan untuk pengobatannya itu saya berikhtiar ya mengikuti treatment yang diberikan dari rumah sakit. Tapi saya juga nggak lupa buat selalu berdoa sama Allah. Baik, ada keyakinan ya Bu untuk sembuh. Kemudian dari pihak keluarga sendiri bagaimana? Alhamdulillah, kalau dari keluarga, dari suami dan anak saya, semuanya mendukung. Terus juga mendoakan saya agar cepat sembuh. Nah, baik dari keyakinan untuk bisa sembuh dari diri sendiri dan juga keluarga,
dan juga dari mengikuti program terapi ya Bu ya, yang sudah direncanakan, dan juga tetap berdoa kepada Allah karena Allah yang maha menyembuhkan ya Bu ya, seperti itu. Kemudian Ibu tadi sudah menjawab bahwa aktif mengikuti organisasi pengajian ya Bu ya, mengikuti kegiatan pengajian 1 minggu sekali ya Bu ya. Nah, tadi untuk yang terkait dengan kegiatan keagamaan, kemudian praktek keagamaan yang sudah yang dilakukan sehari-hari ada perubahan tidak Bu? Kalau untuk yang sehari-hari itu ya itu Mbak, misalnya seminggu sekali ikut pengajian di masjid, tapi setelah sakit seperti ini jadi jarang ikut pengajian di masjid seperti itu. Nah, bagaimana Ibu memaknai dari sakit ini, Bu? Kemudian karena ini sakit yang sakit yang Ibu harap adalah kesembuhan ya, Bu ya. Tetapi ada kemungkinan bahwa kita akan diambil oleh Yang Maha Kuasa seperti itu. Nah, bagaimana Ibu memaknai hal tersebut, Ibu? Kalau saya sudah pasrah ya Mbak ya sama sakit saya ini, karena memang yang hidup juga akan diambil sama Yang kuasa ya. Dan selama 1 minggu di rumah sakit ini banyak perawat dan bahanyawan tuh yang mensupport saya seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Bu ya, sudah selesai untuk perbincangan hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cuci tangan dulu. Baik Ibu, pengkajian terkait keagamaan ini sudah selesai. Ibu sudah baik sekali bahwa memaknai penyakit ini sebagai ujian. Kemudian keyakinan untuk sembuh dan berdoa kepada Allah, karena Allah yang maha menyembuhkan. Yang penting kita sudah berusaha ya Bu ya untuk menjalani pengobatan dan juga mendapatkan dukungan yang baik dari keluarga seperti itu. Nah, bagaimana Ibu perasaannya setelah dilakukan pengkajian keagamaan ini, Bu? Alhamdulillah sudah lebih lega ya Mbak ya. Sudah lega ya Bu ya. Tadi juga Ibu sudah baik sekali bisa bekerja sama dengan saya. Ada sebelum kita akhiri ada pertanyaan dulu Ibu? Nggak ada Mbak. Tidak ada. Baik, tadi sebelum saya pamit, saya akan mendoakan dulu Bu untuk kesembuhan Ibu. Ibu bisa mengaminkan atau berdoa bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adibil ba'sa isfi antasafi la sifa'a illa sifa'uka sifa'allah yuwadiru sakuma. Amin. Nanti saya akan kembali lagi ya Bu ya. Jika rohaniawan sudah datang, saya akan kembali lagi untuk mengantarkan rohaniawan bertemu dengan Ibu seperti itu. Nah, saya kembali dulu ya Bu ya ke ruang perawatan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuci tangan.